Salam dan bahagia untuk anak-anak hebat di Indonesia. Nah, di video kali ini kita akan belajar materi ajar tentang PLBJ kelas 3 dengan materinya yaitu jenjang sekolah di Jakarta. Yuk simak dan perhatikan penjelasan Ibu Guru ya. Jadi mengapa ya kok kita perlu sekolah? Jadi, sekolah itu adalah tempat kita mengembangkan diri agar ilmu pengetahuan kita semakin bertambah. Selain itu, sekolah juga melatih keterampilan, tanggung jawab, dan disiplin. Nah, namun seseorang harus sekolah mulai dari jenjang yang paling bawah hingga yang paling tinggi. Artinya, sekolah itu ada tahapannya. Lalu, bagaimana jenjang pendidikan di Jakarta? Sebelumnya, Ibu ingin menyampaikan nih bahwa jalur pendidikan itu adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Nah, tahukah kalian bahwa pendidikan Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jadi jalur pendidikan itu ada 3, yaitu yang pertama pendidikan formal, kedua pendidikan non-formal, dan yang ketiga pendidikan informal. Lalu apa bedanya ketiga jalur pendidikan ini? Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama, pendidikan formal. Pendidikan formal ini adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang. Ada pendidikan sekolah dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Ciri-ciri pendidikan formal itu, yang pertama, terdapat kurikulum yang terstruktur. Kedua, memiliki persyaratan tertentu. Yang ketiga, materi yang dipakai itu bersifat akademik atau ada bukunya. Keempat, memakan waktu yang lama untuk proses pembelajaran. Kelima, tempat pendidikan dari pemerintah atau swasta. 6. Harus mengikuti ujian untuk peserta didik. Ketujuh, adanya peraturan berseragam. Kedelapan, saat selesai menempuh jenjang pendidikan atau melanjutkan ke jenjang berikutnya, membutuhkan ijazah sebagai peranan penting dalam penerimaan peserta didik. Lalu pendidikan yang kedua adalah pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal. Contohnya ini seperti kursus musik, les renang, bimbingan belajar atau bimbel, majelis taklim, tempat untuk penitipan anak, dan yang lainnya. Ciri-ciri dari pendidikan non-formal ini adalah yang pertama, memiliki tujuan untuk mendapatkan keterampilan. Kedua, berfokus pada siswa bagaimana belajar mandiri, dapat mengontrol aktivitas belajar. Ketiga, waktu pembelajaran tidak terpengaruh. Keempat, kurikulum fleksibel dan biasanya peserta didik yang menentukan. Yang kelima, hubungan guru dan siswa bersifat mendatar. Ciri yang keenam, ijazah tidak terlalu penting untuk penerimaan siswa. Lalu pendidikan yang ketiga adalah pendidikan informal. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan secara mandiri. Misalnya orang tua memanggil guru sebagai tutor. Dan proses pembelajaran yang berasal dari keluarga dan juga lingkungan sekitar. Ciri-ciri pendidikan informal yang pertama, lingkungan keluarga dapat dilakukan khusus untuk pendidikan informal. Kedua, persyaratan khusus tidak berlaku. Ketiga, tidak perlu untuk mengikuti ujian yang diselenggarakan.
4. Tidak berlakunya kurikulum. Kelima, jenjang pendidikan atau tingkat pendidikan tidak berlaku dalam pendidikan informal. Keenam, pendidikan informal dilakukan tanpa adanya batasan waktu dan ruang. Ketujuh, guru pada pendidikan informal itu adalah orang tua. Maka dapat disimpulkan bahwa jenjang sekolah di Jakarta itu ada 3, yaitu pendidikan dasar, yang kedua pendidikan menengah, yang ketiga perguruan tinggi. Oke, yang pertama pendidikan dasar. Jadi pendidikan dasar dilakukan selama 9 tahun, yaitu sekolah dasar selama 6 tahun, dan sekolah menengah pertama atau SMP atau MTS itu selama 3 tahun. Yang kedua, pendidikan menengah. Pendidikan menengah merupakan lanjutan dari pendidikan dasar. Jenjang ini ditempuh jika sudah lulus pendidikan dasar. Pada jenjang ini sudah mempersiapkan diri untuk masuk perguruan tinggi. Lalu jenjang yang ketiga yaitu adalah perguruan tinggi. Pendidikan ini adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah. Pendidikan tinggi ditempuh melalui program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor. Baik, terima kasih dan salam bahagia untuk anak-anak di rumah. Semoga materi pelajaran ini dapat kalian pahami dengan baik. Sampai jumpa di video berikutnya.